Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai P2K2 ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, di sini kita akan membahas 3 topik, yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, kebutuhan gizi ibu hamil, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BNT dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Nah, ibu-ibu, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa harapan ibu-ibu untuk anak-anaknya di masa depan? Baik ibu-ibu. Nah, semua jawaban ibu-ibu bagus-bagus. Mungkin ibu ingin anaknya jadi yang lebih baik, ingin jadi anak yang sehat, ingin jadi dokter dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dari kesimpulan hasil diskusi kita. Jadi yang pertama, ibu-ibu ingin anaknya sehat ya. Yang kedua, ibu-ibu ingin menjadikan anaknya yang berbakti, pintar dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya. Nah, ibu-ibu, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anaknya tumbuh menjadi sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika ibu-ibu memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu-ibu. Baik ibu-ibu, di sini kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu, anak tinggi, sehat dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan sehat, kita akan melihat kecap pada pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, ibu-ibu, di sini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, kehamilan dalam kandungan. Nah, di sini masa tersebut masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, semua yang ada dalam kandungan ibu, bagaimana ibu nanti dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan mempengaruhi dalam kehidupan anak tersebut. Nah, di sini ibu ada kehamilan dalam kandungan, kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan, bayi 6 sampai 12 bulan, anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, ini pertumbuhan sesuai umur, anak normal, anak wasting atau kurus, anak stunting, tinggi tidak sesuai umur. Nah, di sini anak kurang gizi, berat tidak sesuai umur. Di sini sudah saya sampaikan bagaimana ya ibu-ibu, apa saja yang ibu lihat dari klip chat ini tersebut. Nah, di sini catatannya, kesulitan menjawab dengan bertanya kata apa yang ibu-ibu ingat dari film tersebut. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada lagi kesulitan untuk ibu-ibu nanti dapat melihat pada buku pintar yang sudah ada pada ibu semua. Nah, di sini ibu-ibu langsung saja kita masuk dalam dampak kekurangan gizi. Nah, di sini ada juga dampak kekurangan gizi. Itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, di sini pentingnya 1000 hari pertumbuhan sudah dapat dilihat pada klip chat. Nah, ibu semuanya harus membaca buku pintar yang sudah saya beri atau sudah yang ibu punya masing-masing. Nah, di sini baik ibu-ibu, sekarang kita masuk pada pentingnya gizi bagi ibu hamil. Nah, di sini saya akan membagi kelompok. Ini kita buat permainannya ibu-ibu, kelompok sehat, tinggi dan cerdas. Nah, di sini saya minta setelah dibagi kelompok sehat, nah di sini kelompok sehat bagaimana caranya? Nah, untuk ngobrol tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil, apa saja yang harus ada di dalam piring ibu dalam sekali makan. Nah, di sini kelompok tersebut membahas tentang kesehatan. Nah, di mana ibu hamil makan apa saja yang mau dimakan dalam piring ketika ibu hamil. Nah, yang kedua, saya akan membagi kelompok tinggi. Di sini kelompok tinggi ngobrol atau mendiskusikan tentang ibu hamil, periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Nah, yang ketiga,
kelompok cerdas. Kelompok cerdas ini ngobrol tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nah, ibu-ibu, di sini pertemuan kita akan membahas topik satu demi satu. Saya minta perwakilan kelompok sehat menceritakan hasil diskusi mereka. Ya, ibu-ibu, terima kasih kepada kelompok sehat atas diskusinya tersebut dan menyampaikan kepada kawan-kawan dan kepada saya. Nah, ibu-ibu, di sini bagaimana kita dapat menyehatkan ketika diri kita dalam masih mengandung. Nah, ibu-ibu, di sini saya bertanya kepada ibu, berapa banyak ibu hamil harus makan? Iya, ibu-ibu, benar sekali. Nah, disesuaikan bagaimana makannya 2 kali lebih banyak dari biasanya ya ibu-ibu. Makan apa saja yang harus ada di piring ibu-ibu hamil. Nah, di sini sudah ada di clip chart yang saya tempelkan isi piring. Di sini ada lauk-lauk, contohnya protein, buah-buahan, atau disebut dengan vitamin, sayur-sayuran, mineral, karbohidrat, dan makanan pokok. Nah, ibu-ibu, inilah pentingnya kita untuk mengonsumsi bahwasanya isi piring tersebut seperti ini ketika kita masih mengandung atau dalam keadaan hamil ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, setelah kita mendiskusikan dan membagi kelompok tersebut, nah di sini ada yang harus saya sampaikan bahwasanya makanan yang mengandung karbohidrat itu apa-apa saja, mengandung vitamin apa-apa saja. Nah di sini kita dapat melihat bagaimana yang ada di buku pintar bahwasanya di situ ada makanan yang mengandung karbohidrat atau sayur-sayuran yang dapat membantu nutrisi dalam tubuh kita. Nah, ibu-ibu, makanan pokok yang mengandung karbohidrat ini memberikan tenaga bagi tubuh ibu. Nah, di sini sangat penting untuk ibu. Lauk-lauk yang mengandung protein ini juga dibutuhkan untuk membangun melihara sel dalam jaringan tubuh ibu. Nah, di sini kita harus memakan apa contohnya ibu? Daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, tempe, dan yang lain-lain. Nah, ibu-ibu, buah-buahan juga begitu juga ibu-ibu. Buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral ini apa-apa saja contohnya. Nah, contohnya pepaya, jeruk, semangka, apel, dan yang lain-lain. Nah, ibu-ibu, sayuran juga mengandung vitamin dan mineral juga. Contohnya apa? Nah, di sini banyak juga ibu-ibu yang ada di pasar pastinya ibu. Bayam, kangkung, wortel, dan yang lain-lain. Nah, di sini vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menjalankan proses pengaturan metabolisme ketika ibu dalam keadaan hamil. Nah, selain itu ibu hamil harus juga banyak minum air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Ini untuk apa? Untuk mengganti cairan atau mineral tubuh dalam ibu sehingga ibu tetap kuat dan sehat. Nah, saya minta di sini untuk ibu-ibu membuat menu makanan dengan menggunakan apa ibu-ibu? Menggunakan kartu pasar yang sudah saya bagikan tadi. Nah, di sini kartu pasar tersebut kelompok makanan yang sudah dibagi. Nah, dalam makanan tersebut atau dalam kartu pasar tadi kan ada itu ibu-ibu makanan-makanan yang sudah ada di gambar. Nah, di sini saya minta memilih jenis makanan yang sesuai. Nanti ibu menggunakan ini dan menjawab apa saja yang bisa ibu sampaikan tentang makanan tersebut. Nah, ibu-ibu, di sini jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat, mengandung jenis protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, ibu-ibu, sudah dibagikan? Ya, ibu-ibu. Nah, di sini saya ingin memahami bahwasanya yang sudah ibu pegang tadi ibu putarkan kepada kelompok ibu masing-masing supaya kita mengetahui makanan-makanan yang mengandung gizi yang seimbang ataupun bisa membantu energi ketika ibu hamil. Nah, saya ucapkan terima kasih ya ibu-ibu atas kerjasamanya dan mendiskusikannya secara bergantian dan agar kita tidak terfokus untuk satu materi saja karena yang kita bahas juga banyak. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk pada sesi yang pemeriksaan kesehatan atau di sini pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Di sini sangat penting juga ibu-ibu, bagaimana kita harus memeriksakan kehamilan. Nah, ini di sini apa saja
1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Nah, 1 kali pada usia kandungan 6 sampai 4 bulan dan 2 kali pada masa kandungan 7 sampai 9 bulan. Jadi totalnya semua ada 4 kali kita datang kepada pemeriksaan kehamilan, minimal 4 kali. Nah, itu sudah tertera di situ ya ibu-ibu, mungkin ibu bisa memahami. Nah, untuk itu bisa kita konsultasi lagi kepada para medis ataupun bidan yang ada di setempat, contohnya yang ada di daerah tersebut ya ibu-ibu. Nggak apa-apa, kita konsultasi terus. Nah, di sini layanan kesehatan ibu hamil itu apa saja? Banyak juga ibu-ibu. Di sini contohnya pengukuran tinggi badan, tekanan darah, lingkaran lengan, tinggi rahim, menentukan letak janin, imunisasi, dan pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, penjelasan bidan, pengobatan bila diperlukan. Nah, di sini ibu rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan, tanyakan tanggal perkiraan persalinan, siapkan donor darah, ikuti kelas ibu hamil. Nah, di sini sangat penting juga ibu-ibu ketika kita dalam keadaan hamil untuk memeriksakan kehamilan tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan ya ibu-ibu. Kita harus tetap ikut apa kata anjuran dalam kesehatan ibu. Nah, di sini kita ada juga memasuki pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Di sini ada juga ibu-ibu ketika pemeriksaan setelah kehamilan. Contohnya apa saja ibu? Perawatan kesehatan nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali ya ibu. Minimal kita datang 3 kali. Yang pertama 6 jam atau sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua 4 sampai 28 setelah melahirkan. Yang ketiga hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Nah, di sini sangat penting juga ya ibu-ibu bahwasanya pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan itu sangat diperlukan juga tenaga medis. Nah, di sini gizi bagi anak baru lahir dan menyusui. Di sini juga ada tertera ibu bahwasanya kita harus memang benar-benar berkonsultasi dengan kesehatan setempat ataupun dapat juga kita mendiskusikan atau menceritakan apa-apa saja yang ibu rasakan ketika hamil kepada seorang bidan ataupun dokter. Nah, di sini sangat penting juga ibu-ibu bahwasanya kita harus mengingat hal-hal ini ya ibu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah, ibu-ibu, di sini kita masuk pada penutup ya ibu-ibu. Bagaimana kesimpulan yang kita dapat dari diskusi kita pada pagi hari ini? Pastikan ibu hamil akan mendapatkan makanan bergizi. Nah, ibu-ibu harus makanan bergizi. Gunakan bantuan PKH dan BNT untuk membeli beras, telur, dan minyak, dan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam. Nah, batasi penggunaan gula ya ibu-ibu. Di sini juga ibu hamil harus periksa ke puskesmas setiap bulan atau minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, ibu-ibu di sini diperlukan konsultasi ibu dengan seorang tenaga kesehatan. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Nah, di sini juga penting ibu-ibu bahwasanya kita harus memeriksakan ibu dan anak tersebut setelah melahirkan. Buat kartu Indonesia Sehat. Di sini ada kartu KIS untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk anak dalam kandungan. Nah, di sini itu juga dapat meringankan ibu dalam proses kehamilan. Nah, di sini saya sampaikan kepada ibu untuk mencapai harapan agar anak tumbuh sehat, tinggi, dan cerdas. Ibu-ibu membagikan pengetahuan baru yang dianggap bermanfaat kepada keluarga, tetangga, dan kenalan yang membutuhkan. Bagikanlah informasi-informasi yang sudah kita pelajari hari ini kepada tetangga, keluarga, dan kerabat yang lain-lainnya. Nah, di sini mungkin ini saja ibu-ibu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini, pada P2K2 hari ini. Untuk lebih baiknya lagi kita berdoa untuk penutupan pada pagi hari ini. Nah, saya mulai ya ibu-ibu berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, di sini saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada P2K2 hari ini. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan ketika hamil ya ibu-ibu. Bagaimana kandungan juga tetap sehat. Nah, di sini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berdiskusi lagi. Saya harap ibu tetap hadir dalam P2K2 selanjutnya. Mungkin itu saja ya ibu-ibu. Kepada ibu-ibu
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.